Karena dia tidak negatif, tidak positif. Gara-gara perkawinan ada orang yang masuk neraka. Ada. Gara-gara menikah ada orang yang jadi jahat apa? Ada. Tapi gara-gara perkawinan banyak orang yang masuk surga. Banyak orang yang jadi orang baik. Itu artinya apa? Artinya tergantung pada kita dalam menyikapinya. Sikap kita dalam menghadapi peristiwa, sikap kita dalam menghadapi kejadian, itulah yang disebut dengan akhlak namanya. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu adalah ilmu tentang akhlak. Jadi kalau orang belajar tasawuf tapi tidak punya akhlak, itu benar atau salah? Salah. Salah. Karena tasawuf itu adalah akhlak. Jadi kalau kita mengalami satu peristiwa, mengalami satu kejadian, di mana nilai kita di hadapan Allah, nilai kita tergantung pada sikap kita menghadapi peristiwa itu. Kalau mau mengkaji siapa yang salah dalam kejadian banjir kemarin, semua orang udah tahu itu. Semua orang udah tahu kalau baca di medsos. Apa yang terjadi kemarin itu karena 3 menteri kehutanan mengizinkan hutan itu dibakar. Masa SBY ada menteri kehutanannya, masa Jokowi ada, masa Prabowo pun ada. Kalau mau diusut itu menteri kehutanan itu. Tapi kalau kita ngomong begitu, kira-kira masalah selesai apa? Kalau kita yang ngomong, masalahnya selesai apa? Enggak. Kalau kita yang ngomong, ya selesai masalahnya. Ya udah biar aja lah orang-orang itu yang ngomong itu. Meskipun ini harus tuntas. Jangan nanti masih ada pejabat yang mengatakan sawit itu sama dengan hutan. Gak benar itu. Jadi penggundulan hutan dan kemudian diganti dengan kebun sawit itu salah satu penyebabnya. Penyebab yang lain penggundulan hutan kemudian dirubah jadi tambang. Itu penyebabnya. Yes, itu penyebabnya. Kira-kira macam-macam kita ini bisa melakukan itu? Enggak lah. Enggak lah. Sampai kemarin saya baca informasinya 2000 hektar hutan di Sumatera hilang. Kamu kita itu baik. Di grup kami dicek, komplek kami itu ternyata lebih kurang 5 hektar saja. 5 hektar saja. Lebih kurang. Dicek di Google. Kalau 2000 hektar berarti berapa komplek? Berapa? 400. Apalagi sumber masalahnya di mana? Sumber masalahnya adalah penataan kota, drainase kota yang tidak baik. Siapa mau kita salahkan?
wali kota. Iyalah, siapa lagi ya kan? Tapi masalahnya bukan sekedar menyalahkan mereka, bukan. Mudah-mudahan mereka tobat, iya kan? Mudah-mudahan. Kita mau ingatkan mereka, jika ada keuntungan yang diperoleh oleh negara atau ada keuntungan yang diperoleh oleh pribadi-pribadi mereka saat menghancurkan hutan-hutan itu, kita bilang sama mereka, boleh jadi keuntungan yang mereka dapat tidak sebanding dengan kehancuran negeri ini. Jadi jangan kemudian bawa beras 1 karung digendong-gendong kemana-mana itu bisa memaafkan kesalahan orang. Kita nggak menyebut siapa-siapa. Iya. Orang terbaik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi selama kita memberi manfaat buat orang lain, kita termasuk orang yang baik. Oke, penyebabnya udah tahu kita. Tapi masalahnya kita menyikapi peristiwa bagaimana? Karena setelah peristiwa banjir ini masih akan ada peristiwa lain kan? Pasti. Karena setiap kejadian itu disebut musibah. Secara bahasa itulah musibah. Sesuatu yang menimpa kita, sesuatu yang terjadi pada kita, buruk atau baik, itu musibah. Lalu berbagai orang kemudian mencari dalil. Dalil apa? Ada yang menyebutkan bahwa musibah itu ujian. Muncullah ayat وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Mungkin ayat ini paling sering dibaca kalau orang cerita tentang musibah, apalagi tentang lama-lama, karena ada dalam lanjutan ayat itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dalam tasawuf inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan sekedar ucapan, bukan. Apalagi sekarang kalau Bapak Ibu baca di WA group, jika ada yang meninggal dunia, itu orang lain yang ada dalam grup itu nggak baca innalillah, cukup ngasih stiker innalillah ya. Itu dia sudah ikut berduka cita? Enggak itu. Karena boleh jadi keluarga yang berduka cita pun nggak ada dalam grup. Dalam grup itu ada informasi tentang duka cita. Nanti yang meninggal itu tadi mana-mana, keluarganya pun nggak ada dalam grup. Lalu sekian banyak orang nanti kirim stiker. Itukah maknanya? Oh bukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu harusnya masuk ke dalam diri lalu merubah sikap. Itu baru benar. Itu baru benar. Tapi kalau sekedar diucap-ucapkan,
Itu belum benar kalau dalam tasawuf. Tapi kita ingin katakan, apakah semua itu, apakah peristiwa yang terjadi kemarin itu ujian? Kalimat yang benar itu adalah, itu jadi ujian bagi orang beriman. Kita orang beriman belum? Oh iya lah, pantang kita kalau nggak disebut orang beriman ya. Padahal kalau nanti dicek ayat-ayat Quran tentang beriman, tentang iman, maka kita berpikir 10 kali untuk mengakui kita orang beriman. Saya mungkin pernah sampaikan ayat yang kita sudah hafal semua. Kata Quran, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Kita hafal itu. Menurut ayat ini orang beriman itu siapa? Menurut ayat ini orang beriman itu adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ini satu aja yang mau kita bahas. Misalnya, pertanyaannya gini,